Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang penjelasan sweeping. Sweeping itu sendiri adalah suatu metode pengalihan proses yang bersifat sementara dari memori utama ke suatu tempat penyimpanan sementara atau disk, dan dipanggil kembali ke memori jika akan melakukan eksekusi. Contohnya, sebuah lingkungan multiprogramming dengan penjadwalan CPU menggunakan algoritma round-robin. Pada saat waktu kuantum berakhir, manajemen memori akan memulai untuk menukar proses yang baru selesai keluar dan menukar proses lain ke dalam memori yang dibebaskan. Kemudian backing store berupa disk cepat yang cukup besar dengan kecepatan tinggi yang cukup untuk meletakkan kopi dari semua memori image untuk semua user. Sistem juga harus menyediakan akses langsung ke memori image tersebut. Kemudian rollout dan roll-in adalah varian sweeping dalam priority based scheduling algorithm, yaitu proses yang mempunyai prioritas paling rendah di sweep sehingga proses yang mempunyai prioritas lebih tinggi dapat dimasukkan ke memori dan dieksekusi. Kemudian bagian utama dari sweep adalah waktu transfer, karena total waktu transfer berbanding lurus dengan jumlah memori yang ditukar. Kemudian proses memberikan informasi kebutuhan memori kepada sistem operasi melalui sistem call atau release memory dan request memory. Kemudian batasan sweeping. Sweep proses yang sedang idle. Jangan sweep proses yang sedang menunggu operasi input dan output. Kemudian teknik sweeping yang sudah dimodifikasi ditemui pada beberapa sistem, misalnya Linux, Unix, dan Windows. Di dalam yang dimodifikasi ini terdapat sweeping biasanya dinonaktifkan, kemudian dimulai jika lebih dari ambang batas jumlah memori yang dialokasikan, kemudian juga dinonaktifkan lagi setelah permintaan memori berkurang di bawah ambang batas. Kemudian bisa kita lihat gambar berikut ini yang memuat skema proses sweeping. Umumnya sebuah proses yang di sweep out akan menukar kembali ke memori yang sama dengan sebelumnya. Jika proses pengikatan dilakukan pada saat load time, maka proses tidak dapat dipindah ke lokasi yang berbeda. Tetapi jika pengikatan pada execution time, maka kemungkinan proses ditukar ke ruang memori yang berbeda, karena alamat fisik dihitung selama waktu eksekusi. Bila CPU scheduler memutuskan untuk mengeksekusi proses, operasi sistem memanggil dispatcher. Dispatcher memeriksa untuk melihat apakah proses selanjutnya pada ready queue ada di memori. Jika tidak dan tidak terdapat cukup memori bebas, maka dispatcher sweep out sebuah proses yang ada di memori dan sweep in proses tersebut. Kemudian reload register ke keadaan normal. Kemudian sweeping butuh waktu transfer. Misalnya file 1 MB, kecepatan transfer HDD 5 MB. Waktu yang dibutuhkan 1000 KB atau 5000 kbps, yang jumlahnya 1/4 detik atau 200 ms. Kemudian memori sekunder harus dapat menampung duplikasi dari image memory dari semua proses user dan harus dapat diakses langsung. Kemudian sweep time terbagi menjadi beberapa, yaitu besar proses user sama dengan 10 MB. Kemudian kecepatan transfer disk atau memori sama dengan 10 MB per detik. Dikurang kecepatan transfer proses sama dengan 10 MB atau 40 MB sama dengan 0,0,25 detik dikurang asumsi. Asumsi ini tidak dapat headshake dan rata-rata latency sama dengan
0,008 detik. Kemudian transfer sekali sama dengan 0,25 ditambah 0,008 sama dengan 0,258 detik dikurang transfer sweep in ditambah sweep out sama dengan 0,258 ditambah 0,258 sama dengan 0,516 detik. Kemudian konteks beralih waktu dan sweeping, yaitu ada kendala lain pada sweeping, ada input dan output yang tertunda atau tidak dapat ditukar keluar karena input-output akan terjadi pada proses yang salah. Kemudian lalu transfer input-output ke ruang kernel, lalu ke perangkat input-output, dikenal sebagai buffering ganda atau tambah overheat. Kemudian sweeping standar tidak digunakan dalam sistem